Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Andina Putri Herianti, ST, MSI, selaku dosen pengampu pendidikan konservasi. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nila Alfiani dengan NIM 7211421060, Nurkana Rahmawati dengan NIM 7211421061, dan Aftikatul Halimah dengan NIM 7211421062. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Kampus Berkelanjutan 1 tentang pengelolaan air, transportasi hijau, pendidikan, dan penelitian. Pengelolaan air yang akan dijelaskan sama Saudari Nila Alfiani, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nila Alfiani. Di sini saya akan membahas tentang aspek pengelolaan air. Oke, next. Dengan semakin meningkatnya jumlah manusia, semakin berkembangnya daerah pertanian dan pemukiman, menurunnya daerah resapan, kualitas lingkungan, dan berubahnya pola cuaca, maka mulai dirasa ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan air dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi. Sebagian besar air hujan yang jatuh ke bumi langsung menjadi runoff atau aliran ke permukaan karena lahan tidak mempunyai kemampuan menyimpan air. Maka dari itu, perlunya kita mengelola sumber daya air yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 7 2004 tentang Sumber Daya Air memiliki pengertian pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya alam, sumber daya manusia tersebut. Pendayagunaan sumber daya air dan pendayagunaan daya rusak air, konservasi sumber daya air meliputi upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersebut dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang. Utama dari pengelolaan sumber daya air adalah untuk keamanan dan ketahanan sumber daya air itu sendiri. Oke, next. Empat indikator pengelolaan air. Yang pertama, aspek pengelolaan air sesuai panduan UI Green Metric 2020 diukur melalui 4 indikator berikut. Yang pertama, implementasi program konservasi air di kampus. Yang kedua, implementasi program pemanfaatan air di daur ulang di kampus. Yang ketiga, penggunaan peralatan hemat air, misalnya keran sensor otomatis, auto flush toilet, dan lain-lain. Yang keempat adalah konsumsi air olahan. Oke, next. Berikut adalah indikator dan skor dari Universitas Negeri Semarang tentang aspek pengelolaan air. Oke, next. Bentuk implementasi UNES yang telah terrealisasikan ada 3. Dengan contoh satu, yang pertama adalah embung UNES, yang kedua biopori, dan yang ketiga sumur resapan. Next. Yang pertama ada embung UNES. Universitas Negeri Semarang UNES mempunyai embung seluas 900 meter persegi dengan kedalaman 3 meter yang dibangun sejak tahun 2010. Embung UNES dibangun di sebelah timur Fakultas Bahasa dan Seni atau FBS karena berdasarkan analisis, area ini merupakan titik terendah kampus di barat UNES, sehingga saluran air dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, Perpustakaan Pusat, Auditorium, Rektorat, serta Fakultas Bahasa dan Seni bisa langsung dialirkan ke embung dengan harapan sebelum air mengalir ke sungai, air bisa terserap terlebih dahulu di tanah UNES atau embung yang ada di dalam lingkungan kampus itu memberi manfaat sebagai cadangan air tanah untuk warga sekitar kawasan kampus, yaitu Sekaran dan Banaran. Selain itu, embung ternyata mampu meredam banjir di kawasan Jalan Taman Siswa Semarang. Selain sebagai konservasi, secara tidak langsung embung juga memberikan manfaat bagi warga sekitar. Seperti yang kita tahu bahwa wilayah Sekaran dan daerah dataran tinggi. Jadi aquifer air atau lapisan batuan di bawah permukaan tanah yang mengandung air dan dapat dirembesi air atau red. Sangat jauh dan sulit. Sebelum adanya embung atau limbah rumah tangga di UNES langsung run off ke Semarang bawah, sehingga menyebabkan banjir. Namun setelah ada embung, air akan ditampung di embung dan merasap di dalam tanah. Oke, next. Yang kedua ada biopori. Biopori di UNES sebagai perguruan tinggi telah mendeklarasikan sebagai universitas konservasi. Biopori merupakan
Satu kegiatan dari Green Campus yang merupakan program yang mendukung sebagai universitas konservasi. Pembuatan biopori bertujuan untuk memperbaiki daur ulang hidrologi di lingkungan kampus, dan pengembangannya bertujuan untuk menjamin ketersediaan air di wilayah Semarang. Dan yang ketiga ada sumur resapan. Sumur resapan merupakan bentuk rekayasa konservasi yang berbentuk seperti sumur pada umumnya, namun memiliki manfaat untuk menampung air hujan. Kegunaan sumur resapan ini adalah sebagai pengendalian bila terjadi banjir, menjaga dan memperbaiki konservasi tanah, dan sebagai pengendalian laju erosi. Dalam membentuk sumur resapan juga bermaksud untuk sekian dari saya dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk materi kedua akan dibawakan oleh saya sendiri. 2, yaitu transportasi hijau terkait konservasi kampus berkelanjutan yang ada di UNES. Transportasi hijau adalah transportasi atau kendaraan yang dibuat untuk dikendarai namun tetap ramah lingkungan. Artinya, transportasi ini dibuat tidak menimbulkan polusi atau pencemaran udara. Transportasi hijau juga bisa disebut dengan kendaraan ramah lingkungan. Bahan bakar yang digunakan untuk membuat transportasi hijau yang bisa digunakan yaitu 1. Listrik. Listrik merupakan bahan bakar yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca yang minim. Apalagi bila menggunakan sumber dari tenaga air, sel surya, ataupun nuklir, saat ini sudah diperkenalkan mobil atau motor yang digerakkan dengan listrik yang disimpan dalam baterai. 2, yaitu bahan bakar nabati. Dapat diperoleh dari minyak nabati, alkohol, ataupun dalam bentuk padat. Minyak nabati seperti minyak jarak atau minyak kelapa sawit digunakan untuk campuran minyak diesel yang diberikan nama biodiesel, sedangkan alkohol yang berasal dari hidrat arang dari tetes tebu dicampurkan ke bahan bakar premium atau pertamak yang diberi nama biopertamak di Indonesia. Yang ketiga yaitu sel bahan bakar, merupakan penggunaan gas H2 yang direaksikan dengan NOx. 02 O2 yang dihasilkan air dan listrik. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk menggunakan kendaraan. Selain gas H2 juga bisa digunakan gas metan. Yang keempat, bahan bakar gas. Dapat berupa LPG ataupun CNG yang saat ini sudah digunakan untuk angkutan bus Transjakarta di Jakarta. Yang kedua yaitu tujuan adanya transportasi hijau, yaitu 1, agar dapat mengurangi polusi atau pencemaran udara. Yang kedua, agar dapat menghemat bahan bakar dalam penggunaannya. Indikator implementasi transportasi hijau berkelanjutan yang ada di UNES yaitu 1, kebijakan berkendara bebas emisi di kampus UNES. Emisi sendiri yaitu kandungan gas yang dihasilkan oleh mesin atau gas tertentu akan menjadi polusi udara. Tim penelitian Fakultas Teknik UNES berhasil membuat mobil angkut massa listrik tanpa bahan bakar atau emisi karbon yang mendukung pelaksanaan transportasi hijau yang ada di UNES. Di UNES juga menerapkan penggunaan sepeda di sekitar lingkungan kampus untuk mengurangi adanya emisi yang ada di kampus. Berikut adalah gambar bentuk mobil listrik yang sudah diciptakan oleh Fakultas Teknik yang ada di UNES. Yang kedua yaitu inisiatif jumlah transportasi sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di kampus UNES. UNES menggunakan BRT transportasi publik yang beroperasi sejak tahun 2010 dan di UNES juga digunakan mobil angkutan massa listrik tanpa bahan emisi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang ada di UNES. Yang ketiga yaitu jalur perjalanan kaki dan jalur untuk menyandang disabilitas di kampus. Pedestrian atau trotoar kampus UNES sekarang berdasarkan lokasinya terbagi menjadi 2, yaitu kawasan kampus timur dan kawasan kampus barat, yang membentuk jalur koridor dengan banyaknya pohon-pohon yang akan dilewati jika melewati koridor tersebut. Selain penataan trotoar, pengembangan dapat dilakukan dengan fasilitas transit bagi pejalan kaki, seperti menyediakan sarana untuk beristirahat, berlindung saat panas atau hujan, berdiskusi, dan parkir khusus untuk sepeda. Baik, sekian dari saya. Materi ketiga akan dibawakan oleh Saudari Aftikatul Halimah. Saya persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aftikatul Halimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dan penelitian terkait konservasi kampus berkelanjutan. Next kan?
Yang pertama yaitu pengertian. Secara garis besar, pendidikan sendiri diartikan sebagai pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian, serta penelitian itu adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Lalu untuk pendidikan dan penelitian terkait konservasi pada kampus berkelanjutan artinya adalah pendidikan dan penelitian yang telah mencapai pengurangan jejak ekologisnya jauh melampaui standar. Yang kedua adalah tujuan. Pendidikan dan penelitian terkait konservasi pada kampus berkelanjutan ini bertujuan untuk mengkaji perwujudan pendekatan ilmu, pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok, serta perwujudan pendekatan dalam pembangunan dan pengembangan kampus khususnya adalah UNES sebagai kampus konservasi. Next. Yang ketiga adalah fungsi. Fungsi dari pendidikan dan penelitian kampus berkelanjutan khususnya adalah UNES, yaitu mengkaji konsep kampus konservasi UNES terhadap konsep kampus berkelanjutan, mengkaji implementasi kebijakan dan program kampus konservasi UNES yang telah dilaksanakan, serta fungsi yang terakhir adalah menilai konsep kampus konservasi UNES dengan implementasinya terkait tingkat keberlanjutannya berdasarkan capaian yang sudah didapatkan UNES sendiri. Next. Yang terakhir adalah implementasi pendidikan dan penelitian kampus berkelanjutan yang ada di UNES. Yang pertama adalah mata kuliah terkait upaya kampus berkelanjutan UNES, yaitu terdiri dari teknik tenaga listrik, toksikologi lingkungan, kesehatan lingkungan berbasis sekolah, kimia lingkungan, korosi dan pengendalian atau konsentrasi material, rekayasa lingkungan, dan lain-lain masih banyak lagi. Yang kedua adalah peningkatan jumlah mata kuliah dalam kurun waktu per tahun terkait upaya kampus berkelanjutan UNES, serta judul penelitian UNES yang terkait dengan upaya kampus berkelanjutan antara lain desain model multilaterasi pada perempuan berbasis nilai-nilai konservasi di wilayah desa wisata, bisnis pendidikan menuju bisnis pendidikan non-formal berbasis konservasi, dan sebagainya. Masih banyak lagi judul penelitian lainnya yang ada di UNES. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat penjelasannya. Sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 11. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.